Februari ini tema kita adalah The Valley of Testing, lembah ujian, dan tema minggu ini adalah Growing Nation Through Testing, bertumbuh dewasa melalui ujian. Amin. Kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa mengalami peningkatan level tingkat di dalam kehidupan kita tanpa ujian. Ya, semua yang sekolah pasti tahu harus ada ujian. Ya, dan saat ujian nggak boleh rame-rame kan, harap tenang, ada ujian, gitu ya. Jadi kalau waktu ada ujian dalam hidup kita, tenang, ya, supaya kita bisa berdoa. Amin. Ya, adalah tujuan utama dari semua orang Kristen. Ya, bukan sekedar punya pelayanan, melayani dan segala macam, tapi semua kita punya tujuan yang sama, yaitu serupa dengan Kristus. Ya, itu tujuan akhirnya, serupa dengan Kristus. Dan untuk serupa dengan Kristus, kita harus mengalami ujian, dan Tuhan izinkan hal-hal yang mungkin hardship atau sesuatu yang sulit itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, lembah ujian merupakan tempat di mana iman dimurnikan, ya, dan juga tempat terbaik untuk pembentukan karakter yang semakin dewasa menuju keserupaan dengan Kristus. Ayo pernah ngomong kayak gini, jika ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ya, emas lebih mahal sekarang, ya, yang punya emas sekarang, ya, harganya mahal. Tetapi kita juga diuji. Tuhan katakan kita murni seperti emas waktu kita lewati ujian itu. Dan ada kualitas yang muncul dari kehidupan kita saat kita mengalami ujian dan melewati itu bersama dengan Tuhan. Bertambah usia pasti, ya, bertambah usia pasti. Tahun lalu bulan November saya udah gocap, ya, udah gocap. Abigi, aku baru gocap, ya, aku baru gocap. Masih baru itu, ya, baru setengah perjalanan, ya. Ya, bertambah usia itu terjadi dengan sendirinya, tapi dewasa tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Ya, dewasa itu ditentukan sama respon kita ketika kita melalui serangkaian pengalaman hidup, apakah pada saat kita berada di puncak gunung maupun saat kita berada di lembah. Kita alami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang membentuk kita sekarang. Kalau kita tidak mau ikut pembentukan itu, maka kita akan tetap anak-anak. Kita boleh dewasa secara usia, tapi secara rohani, secara karakter, secara mental kita masih anak-anak. Kita tertinggal. Ya, saya punya anak masih 1,5 tahun, ya, lagi lucu-lucunya. Ya, tapi kalau dia terus lucu kayak gitu sampai umur 15, umur 30, ya saya nggak mau itu. Saya mau dia bertumbuh, ya. Meskipun kita sebagai orang tua kadang-kadang, mau balik anaknya kecil gitu, ya. Tapi itu kan cuma omongan aja, nggak mau kan anaknya tiba-tiba kecil lagi. Kemarin adik saya sempat ngomong gitu sama anak yang 12 tahun. Kamu kecil lagi lah, biar lucu. Sekarang nggak lucu gitu, ya. Ya, lalu tujuan pertumbuhan bukan sekedar memiliki moral yang baik. Saya belum suatu pohon tumbuh tinggi tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi kalau kita mau diibaratkan sebuah pohon, mau pohon apa kita? Ya, pohon jati mungkin nggak tahu, puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun mungkin bisa jadi pohon yang setinggi itu. Ya, yang paling gampang pohon cabai mungkin, ya, tinggal di berapa minggu udah tumbuh, ya. Tetapi sebuah pohon itu tumbuh harus melalui segala macam musim, ya, butuh matahari, butuh juga air hujan, ya. Dan sebelum pohon tumbuh dia harus mengakar dulu ke bawah, supaya waktu dia tumbuh tidak mudah diombang-ambingkan. Ya, kemarin saya baru pulang Sica di Denpasar, mama saya di Denpasar, ada pohon tumbang di Pantai Sindu Sado, pohonnya gede banget. Ya, saya nggak tahu ada korban jiwa atau enggak, tapi pohonnya besar banget, ya. Dan pohon yang besar itu diuji saat ada angin ribut, ya kan? Pada saat angin ribut pohon diuji. Kalau lagi tenang-tenang aja kelihatannya kuat, tapi begitu ada badai di dalam kehidupan ini, ya, kita bisa tahu aslinya seseorang, kemampuan kita, kekuatan kita, karakter kita, ya. Pertumbuhan orang percaya juga kayak gitu, ya. Kita ngalami musim, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Semua orang punya pengharapan semuanya baik-baik saja dalam hidup ini, ya, sehat-sehat, ya. Kalau tahun baru itu kan yang didoakan banyak, ya, sukses, panjang umur, sehat selalu, keluarga harmonis, ya, bisnis lancar, ya, keuangan terus mengalir dalam kehidupan kita. Semua orang mau itu, tapi tidak semua pengharapan kita bisa terjadi. Kadang-kadang kita tidak seperti yang kita harapkan. Ya, saya nggak berharap kecelakaan, tahun lalu terjadi juga kecelakaan, ya.
dan saya belajar banyak ya untuk kemudian merendahkan hati. Saya orang yang sangat independen, sangat apa-apa sendiri gitu ya, nggak bisa waktu itu ya, bahkan untuk buang air kecil aja nggak bisa, perlu dibantu karena tangan saya diikat dua-duanya, dan yang operasi kedua kaki saya dikerok tulangnya ya, jadi nggak bisa, sakit banget dan nggak bisa jalan ya. Apa yang harus dilakukan kalau tidak butuh orang lain kemudian, dan itu membentuk karakter kita untuk kokoh dan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Sekali lagi, tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Ya, itu tadi tujuannya bukan sekedar punya moral yang baik. Mungkin agama lain kepercayaan, oh moralnya baik, ya. Tetapi lebih dari itu, hidup kita harus serupa dengan Kristus. Karakter kita, pemikiran kita, tindakan kita harus selaras dengan Kristus, ya. Karena itu kita disebut mengikut Kristus, ya. Harus selaras dengan Kristus. Nah, ini ayat-ayat tema kita di minggu ini dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, ini dia, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sengsara dulu menimbulkan ketekunan, ya, bisa tekun orang. Perseverance kalau dalam bahasa Inggris. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau tahan uji dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris terjemahkan sebagai karakter. Ya, ada beberapa versi yang bilang proven karakter, karakter yang teruji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, dimulai dengan dan bukan hanya itu saja. Ya, kalau Bapak Ibu baca di ayat 1 dan 2, Paulus berbicara mengenai diselamatkan karena iman. Karena iman kita kepada Kristus Yesus, maka kita memperoleh anugerah. That's it. Only by grace, through faith to Jesus Christ. Tidak ada yang lain. Bukan karena perbuatan baik. Yesus plus 0 sama dengan segalanya. Gak perlu ditambah apapun. Kalau kita berbuat baik, bukan untuk kita diselamatkan, tapi itu adalah bukti pertobatan kita. Itu adalah bukti bahwa kita pengikut Kristus. Ya, kita harus sama dengan yang kita sembah. Di dalam ayat yang tadi ada kata bermegah dalam kesengsaraan. Paulus itu menggunakan kata yang sangat berat, ya, tribulation. Itu bukan sekedar masalah biasa. Yaitu tentu saja konteksnya kepada orang Kristen yang ada di Roma, ya, waktu itu, ya. Dan orang Kristen di Roma itu terpecah jadi dua, yaitu orang Kristen yang dari bangsa lain yang baru kenal sama Tuhan, atau juga golongan kedua adalah orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, ya, atau Messianic Jews. Dan mereka berantem karena merasa bahwa mereka yang paling benar. Kamu kok nggak disunat, saya disunat dan segala macam. Lalu kemudian Paulus menegaskan kembali, kita diselamatkan bukan karena melakukan segala perbuatan peraturan hukum Taurat itu, tapi only by grace, dengan iman kepada Kristus, ya. Cara pandang kita terhadap kesengsaraan atau teks perlu diterjemahkan sebagai undangan untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Ini tergantung sudut pandang kita. Sudut pandang kita terhadap Tuhan itu menentukan sikap Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya minta dibukakan gambar yang tadi saya minta download, ya. Saat kita memandang kesengsaraan atau testing sebagai sebuah kesempatan untuk mendewasakan karakter kita, ini akan melahirkan ketekunan, hipomone. Nah, ini ada gambar. Ini saya lihat gambar ini sudah lama ini. Menurut Bapak Ibu ini gambar apa? Ada yang siapa yang melihat nenek tua? Angkat tangan. Nenek tua. Ada 2, yang nenek 3, 4, 5 nenek tua. Ada yang lihat wanita cantik? Ada juga. Iya, wah. Om Aming melihat dari perspektif yang banyak, ya. Ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia karena ada yang nggak angkat tangan dua-duanya tadi, ya. Ini gimana nanti ininya? Apa namanya? Sorry. Ya, gambar yang tadi itu ditampilkan kembali, sorry, kembali tadi. Nah, itu dia. Kalau Bapak Ibu lihat wanita tua, itu artinya itu hidup, ya, hidup gede, ya, hidup gede, lalu wanita tuanya paling kerudung. Kalau mau melihat wanita cantik,
itu bukan hidung tetapi dagunya dia. Itu yang kecil itu hidungnya kelihatan sedikit sekali dari foto dari belakang, lalu ada lentik bulu matanya, ya. Tergantung sudut pandang, dua-duanya tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Mau lihat wanita cantik boleh, mau lihat wanita tua boleh, ya, atau lihat dua-duanya juga boleh, ya. Biasanya laki-laki cepat lihat wanita cantik biasanya, ya. Oke. Dan kembali lagi. Jadi perspektif kita terhadap masalah, terhadap pencobaan, terhadap ujian di dalam kehidupan kita menentukan outcome-nya. Ya, apakah kita akan dibentuk karakter kita atau tidak. Nah, tahun lalu kalau saya menganggap itu sebagai Tuhan, kenapa kok ini terjadi kepada saya? Mungkin waktu kita mengalami masalah berat, kita pasti mempertanyakan itu. Tuhan, kenapa terjadi kepada saya? Ya, jawabannya Tuhan, kenapa tidak? Ya, mengikut Kristus bukan lempeng-lempeng saja, sukses, tidak ada masalah. Justru masalah itu yang akan membentuk karakter kita serupa dengan Kristus. Ya, kenyamanan tidak pernah bisa membentuk kita. Ya, kadang-kadang orang itu berhasil di dalam ujian kekurangan, ya, tapi gagal di dalam ujian kelimpahan. Ya, karena rasa nyaman itu membuat kita tidak butuh siapapun. Ya, waktu saya mengalami kecelakaan, saya nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan bangun dari tempat tidur pun tidak bisa. Ya, harus ditarik pakai selendang sama istri saya, baru saya duduk dengan, ya, pokoknya nama Yesus disebut-sebut terus waktu itu, ya. Ada sakit, Yesus sakit, ya, karena saya operasinya parah banget, ya, dan saya alergi obat anti-inflamasi non steroid, itu obat pereda rasa sakit. Bayangin, obat pereda sakit, dia cuma minum paracetamol, ya, dan itu nggak mampu, ya, untuk menahan rasa sakitnya. Jadi ngalami itu, ya. Tapi kalau kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan kedewasaan atau ketekunan, kemampuan untuk tetap tinggal dalam tekanan tanpa bersungut-sungut, kita pasti, Tuhan, oke, aku mau jalani, aku tidak mampu Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan, aku percaya Engkau ada di dalam setiap musim ini, maka ini akan melahirkan karakter supaya aku semakin hari semakin serupa dengan Dia. Kalau ini syaratnya, kalau ini adalah caranya, saya bisa berubah karakter saya serupa dengan Kristus, maka saya akan jalani itu. Ya, kadang-kadang kita sering ngomong kan, kalau kita berdoa supaya saya sabar, ya, yang didatang sama kita malah orang yang menguji kesabaran kita, kan. Ya, karena memang harus seperti itu, diuji, ya. Emas murni 99,9% itu, kalau saudara bawa jual ke toko emas tanpa ada sertifikatnya, dia mungkin nggak percaya, ini emas murni atau enggak, walaupun sekarang udah salah ada alat untuk ngetes kemurnian emas, ya. Harus ada sertifikat, toko siapa yang jual dulu, ya, toko siapa, kwitansinya mana, ya. Kalaupun ada toko yang beli, harganya pasti dimurahin, ya, karena dia ada resiko, karena tidak ada tidak ada yang mengujinya, ya. Ketekunan itu menghasilkan tahan uji, berarti menghasilkan kualitas sesungguhnya. Hal ini menunjukkan pertumbuhan kedewasaan yang pada akhirnya menghasilkan pengharapan, ya. Jadi ada sekuennya, ya. Kesengsaraan atau ujian itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, ya. Mau punya pengharapan yang besar sama Tuhan, harus melewati proses itu di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang sebelum kesini, Ayub, suatu kali Tuhan pernah ketemu, iblis bertemu dengan Tuhan, ya. Iblis bisa bertemu sama Tuhan, ya. Dan dari mana kamu? Dari keliling-keliling dunia, katanya dia. Lalu Tuhan bilang kayak gini, kamu tahu ada hambaku Ayub, orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Wah, ini digaransi sendiri sama Tuhan Ayub ini, ya. Bukan orang biasa, bukan orang yang menggaransinya, tetapi Tuhan sendiri. Ini saleh dan takut akan Tuhan. Lalu Ayub bilang apa? Iya, orang kamu jagain Tuhan, kamu pagarin tembok, dilindungi semua, dia kaya, dia punya segala macam. Coba kalau diangkat, apakah dia masih saleh dan tekun dan takut akan Tuhan? Dan Tuhan bertaruh, ya, bertaruh untuk itu dan bilang, oke, kamu aku angkat itu, pokoknya diserahin sama iblis kecuali nyawanya kamu jangan ambil. Dan kemudian Ayub, anaknya semua meninggal, lalu hartanya tiba-tiba dalam satu malam habis, ya. Tuhan bertaruh sama Ayub karena Tuhan tahu Ayub,
Ya, kalau Tuhan taruhan nggak pernah gagal, ya, nggak pernah salah Tuhan, nggak pernah salah. Dan kemudian terjadi, meskipun di sepanjang kitab Ayub mengeluh juga, dia manusia juga kok, nggak apa-apa kok mengeluh, ya, emang nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, boleh. Tapi selama kekhawatiran, ketakutan kita tidak membuat kita lumpuh dan kemudian meninggalkan Tuhan, nggak apa-apa, ya. Tokoh-tokoh Alkitab adalah tokoh-tokoh yang tidak sempurna. Siapa sih yang sempurna di tokoh Alkitab? Cuma Tuhan Yesus. Ya mungkin Yosua, ya lumayan lah, ya. Tapi yang lainnya, sebutin saja. Daud paling banyak dosanya. Siapa lagi? Ayub mengeluh kok. Ya, kemarin kami baru mendoakan orang yang mau kemoterapi dan dia bilang, orang bilang aku harus melalui ini. Aku bukan Tuhan, aku bukan Ayub, katanya. Karena selalu diomong itu loh kayak Ayub gitu ya. Ayub itu menghadapi segalanya, dia mengalami dia menang dan dia tidak dia berhasil melewati itu semua. Sama kayak Ayub mengalami itu semua. Lalu dia bilang, aku bukan Ayub, kata dia. Lalu saya bilang sama dia, Ayub juga ngeluh kok. Ayub juga mau mati kok, minta mati kok. Tetapi dia tetap bertahan. Dan Tuhan kemudian mengalami encounter, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lalu dia ngomong, dulu aku tahu engkau dari orang lain, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita perlu pengalaman pribadi sama Tuhan. Dan kadang-kadang masa-masalah sulit di dalam kehidupan kita membuat kita ketemu sama Tuhan. Ya di kitab Hosea pada salah, aku memanggil mereka kepada gurun untuk berbicara dan menenangkan hatinya. Kadang-kadang Tuhan berbicara di padang gurun di dalam kehidupan kita. Ya, jadi proses itu penting, ujian itu penting untuk melihat aslinya kita dan untuk melihat seberapa kuat kita. Bukan Tuhan yang mau tahu seberapa kuat, Tuhan tahu kok seberapa kuat kita. Makanya dikasih ujian yang sesuai dengan kapasitas kita, tidak melebihi kapasitas kita. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, percayalah ini, Tuhan tahu bahwa aku bisa melewati ini. Kalau tidak, Tuhan tidak akan kasih. So, tetap setia dan percaya di dalam prosesnya Tuhan beserta dengan kita. Ya, yang pertama kita mau belajar mengenai growing mature investing adalah yang pertama kedewasaan penuh di dalam Kristus. Tadi saya bilang tujuan utama orang Kristen cuma satu, serupa dengan Kristus. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Kita semua harus menuju kepada itu, kepenuhan Kristus di dalam kehidupan kita. Makanya Yohanes Pembaptis bilang kayak gini, biar aku semakin berkurang, dia semakin bertambah. Kalau kita lebih besar daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus banyak diuji, ya, supaya yang keluar adalah Kristus. Ya, Efesus 4 ayat 13 kalau dilanjutkan, supaya kamu tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, perlu kedewasaan rohani supaya kita tidak terombang-ambing di dalam rupa-rupa angin pengajaran. Sebagai kita namanya rock kan? Sampai di sini rock. Oh, namanya rock. Ya, anggota rock ya gitu ya. Rock itu kan representative of Christ Kingdom, ya, perwakilan kerajaan Allah. Kalau kita mempresentasikan kerajaan surga, maka kita harus terlihat dan melakukan dan mendemonstrasikan apa itu kerajaan surga, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya. Kalau kita ngaku sebagai orang Kristen, maka kita harus menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Susah Pak, ya susah Pak. Saya ngalamin banyak masalah dan segala macamnya. Katanya masalah itu ada musimnya, tapi ini musimnya terus nggak ada pernah berubah dalam hidup saya. Ya, nggak apa. Ya, tadi dibilang sekalipun Tuhan tidak menolong, katanya dia. Ya, nyanyi gitu loh tadi. Ya, jangan kecewa loh kalau Tuhan tidak menolong, tapi Tuhan pasti menolong. Ya, kata Sadrak Abednego, Tuhan akan melepaskan aku dari perapian menyala-nyala itu, tapi sekalipun tidak. Nah itu. Yang dicari dari kita adalah kesetiaan. Sekalipun Tuhan tidak jawab doa saya, atau kalau Tuhan jawab doa saya, maka saya mau ini itu. Itu transaksi sama Tuhan namanya. Ya, kalau sama Tuhan sekalipun kau tidak menolong, aku sudah terima yang terbaik daripada Tuhan. Keselamatan akan tubuh jiwa rohku untuk selama-lamanya. Kalaupun aku menderita di dunia ini, saya nggak bilang bahwa kita cuma menderita di dunia ini, tapi saya bilang bahwa di
di dunia ini pun, kalaupun Tuhan tidak menolong, kalaupun kita masih mengalami itu semua, saya tahu tujuannya adalah supaya kita semakin hari semakin mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, kedewasaan penuh merupakan kondisi di mana iman tidak mudah terombang-ambingkan oleh keadaan. Ya, iman kita memang Tuhan yang taruh, ya, dan iman bisa bertumbuh di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Ya, tetapi iman itu perlu diuji, ya, di dalam badai, di dalam masalah, di dalam ujian di dalam kehidupan kita. Iman yang kuat itu tidak mudah terombang-ambingkan oleh keadaan, tetapi sudah memiliki kedalaman, keteguhan, dan konsistensi. Ya, tadi dilihat kita perlu dewasa secara rohani. Ya, kadang-kadang bayi itu lucu, ya. Semua setuju pasti bayi itu lucu, ya. Tapi kalau terus-terusan bayi nggak lucu, ya. Kadang-kadang kalau bayi itu apa yang terjadi sama bayi? Yang pertama, bayi itu unstable emosinya. Kadang nangis, kadang ketawa, dan segala macam, nggak stabil. Nah, orang Kristen yang tidak dewasa nggak stabil juga, ya, mudah diombang-ambingkan, ya. Dan orang bayi itu lama tidurnya, ya, saya nggak tahu berapa jam, 12 jam mungkin, 15 jam tidurnya bayi. Ya, orang Kristen yang bayi itu tidur rohaninya, ya, tidak aktif, ya. Kalau kita tidak dewasa, malah kita seperti bayi-bayi rohani. Yes, nggak apa-apa di awal-awal. Tuhan akan kasih kita makan, ya, disuapin terus, tapi jangan terus mau disuapin, ya. Kita harus belajar makan sendiri, ya. Itulah kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ukuran pertumbuhan rohani kita bukan standarnya dunia, melainkan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, di mana hal ini berbicara totalitas karakter Kristus dan kehidupan Kristus yang terpancar melalui kehidupan kita. Bukan standarnya dunia. Kalau standarnya dunia banyak orang baik, ya, ya tentu saja kita seharusnya lebih baik dari mereka, ya. Tetapi yang menjadi standar adalah apakah kamu semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Ya, dulu ada sebuah misionaris datang ke sebuah tempat, lalu kemudian dia pergi, lalu kemudian ada misionaris selanjutnya, ada pelayan Tuhan masuk ke pulau tersebut, dan kemudian bilang, lalu diceritain khotbah, Tuhan Yesus itu gini. Lalu orang-orang di suku pedalaman itu bilang, wah, kalau gitu kami pernah ketemu sama Tuhan Yesus, katanya. Loh, Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu, sekarang udah nggak ada di sini. Enggak, seperti yang kamu ngomong itu ada dulu orang di sini. Ternyata misionaris itu dibilang Tuhan Yesus karena semua yang diceritakan mengenai karakter Yesus ada di misionaris itu, sehingga dibilang saya ketemu sama Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitar kita perlu ketemu Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Waktu kita datang ke kehidupan seseorang, kita added value di dalam kehidupannya, menambahkan nilai di dalam kehidupannya. Orang bisa tahu Kristus seperti itu. Makanya kita punya tanggung jawab itu sebagai warga negara kerajaan, ya, untuk menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita. Pribadi yang bertumbuh dewasa dalam kehidupan Kristus adalah pribadi yang dapat menanggung penderitaan tanpa mengeluh, berjalan di dalam lembah tanpa rasa takut, mampu mengendalikan diri tanpa rasa cemas. Susah ya Pak ya? Susah, ya. Masa saya nggak boleh takut? Masa saya nggak boleh mengeluh? Masa saya nggak boleh merasa cemas? Ya, sebenarnya boleh saja, ya. Selama rasa cemasmu, ketakutanmu tidak membuat engkau lumpuh, ya, engkau tetap ada dan bilang, rasa takut itu penting untuk bilang kayak gini, Tuhan, aku butuh engkau Tuhan. Ya, waktu kita mengalami masalah dan kita tidak berdaya, saat itulah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau bukan cuma itu saja, di dalam setiap musim, ya, Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Anak saya kalau lagi tante-tantenya itu, anak saya kalau ketemu sama tantenya kan masih baru, karena baru setahun sekali dan baru berusia 1,5 tahun, nggak mau sama dia, ya. Lalu punya cara, ya, karena kami kasih tahu anak saya kalau ada orang, oh kaget takut gitu ya, lalu dia peluk katanya. Lalu dia bilang aman, nggak apa-apa, ada Icu, ada Tuhan Yesus katanya. Ya memang pernah diajarin, ya, tapi dia selalu kayak gitu. Jadi kalau sama anak saya, aku takut dipeluk sama dia, ya, tenang, aman, ada Icu. Ya, di dalam masalah kehidupan kita tenang,
Aman. Ada Tuhan Yesus. Amin. Di setiap musim. Kok saya nggak ngalami Tuhan? Kok saya seperti ditinggalkan Tuhan? No, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita tidak sadar saja kalau Dia ada di dalam kehidupan kita. Mari kesadaran akan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Itu yang seharusnya muncul waktu kita ngalami ujian itu dan kita lolos dari situ dan kita lulus, bukan lolos ya, lulus dan kemudian kita menang. Karena kemenangannya sudah dijamin sama kita. Baru setelah itu kita tahu, oh iya, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Waktu saya ngalami itu, mungkin saya ngeluh juga, ya, ngeluh juga, ya kecewa juga sama Tuhan. Ya kadang-kadang, nggak apa-apa kok kecewa sama Tuhan. Saya bilang nggak boleh kecewa sama Tuhan, asal ngomongnya sama Tuhan. Tuhan, aku kecewa, kok ini terjadi sama aku, dan Tuhan akan menyatakan diri di dalam kehidupan kita. Istri saya kecewa kok waktu kehilangan anak, kecewa. Dan dia bilang, Tuhan aku kecewa, kenapa doaku nggak dijawab? Kenapa nggak ada mujizat Tuhan? Aku berdoa. Tapi kemudian Tuhan menyatakan dirinya, ya, dan dia bertumbuh semakin hari semakin dewasa sekarang melalui pengalaman-pengalaman itu. Ya, saya percaya Bapak Ibu mengalami banyak di dalam kehidupan itu sehingga menimbulkan kepercayaan dan iman kita semakin bertumbuh. Lembah ujian menjadi ruang kelas bagi setiap murid untuk belajar karakter Kristus, mempraktekannya pada saat berjalan dalam lembah ujian. Ya, kita perlu untuk mengalami Tuhan di dalam ujian ini dan kemudian mempraktekkan karakter Kristus. Kalau tidak diuji, kita nggak tahu seberapa kuatnya kita atau seberapa besar iman yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tuhan percaya kepada kita, sama seperti Tuhan percaya kepada Ayub. Kadang-kadang kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang ujian itu ujian terhadap imanmu, kata Yakobus. Ya, menggunakan ujian terhadap imanmu. Iman kita harus diuji. Bukan supaya Tuhan tahu ada iman enggak di dalam diri kita, supaya kita tahu bahwa ada iman di dalam diri kita. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ada iman di dalam kehidupan kita. Dan iman itu tidak bisa dieksersis, tidak bisa didemonstrasikan kecuali ada tantangan. Nah, kalau semua baik-baik saja ngapain iman? Di surga nggak butuh iman, Bapak Ibu. Di surga nggak butuh iman. Ngapain butuh iman? Sudah kelihatan Tuhan Yesus langsung kok. Ya, di sini kita butuh iman. Ya, percaya sebelum melihat. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan iman itu akan muncul dan diuji di dalam ujian. Indikator pertumbuhan menjadi dewasa dalam kepunahan Kristus bukan seberapa lama orang seberapa sering datang ke kegiatan ibadah dan pelayanan, seberapa banyak tahu ayat firman Tuhan, tapi apakah orang di sekitar kita bisa merasakan kehadiran dan mengalami Kristus melalui kehidupan kita. Yes, penting tentu saja datang ke ibadah. Yes, penting baca Alkitab tentu saja. Jangan bilang kemudian saya nggak perlu ibadah, saya nggak perlu baca Alkitab, yang penting saya mencerminkan Kristus. Ya, ada yang berani ngomong kayak gitu? Enggak. Tapi pada akhirnya semua yang kita baca firman Tuhan harus diaplikasikan. Kalau enggak cuma jadi pengetahuan di dalam diri kita, tidak mentransformasi pikiran kita. Kita datang ke ibadah karena kita tahu mengandung janji ada komunitas di tempat ini saling mendukung, saling mensupport, saling meneguhkan, saling menghibur. Ya, dan kemudian waktu orang bertemu dengan kita dalam ibadah, orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, sih proses memang, tapi orang harus melihat itu di dalam kehidupan kita. Jadi tujuan orang Kristen yang utama adalah serupa dengan Kristus. Yang kedua, kita belajar meninggalkan zona nyaman, comfort zone. Ya, semua yang menimbulkan pertumbuhan tidak pernah nyaman. Ya, kalau mau tumbuh ototnya kuat, ya, Popping King ikut fitness gitu ya. Kalau nggak ikut fitness ototnya menyusut. Otot saya sudah menyusut kayaknya kok. Ya, saya perlu ikut di fitness ya. Popping King ya. Otot saya menyusut karena 9 bulan lebih nggak boleh melakukan apapun. Ya, nggak boleh melakukan apapun dan nyusut. Kekuatannya berkurang banyak. Ya, dan saya harus latih itu kembali. Ya. So, ikut fitness olahraga nggak enak, ya. Siapa yang enak lari kayak gitu? Oh, saya seneng kok lari. Ya, memang betul di awal-awal gitu ya. Terus aja lari setiap hari, terus ikut maraton. Ya, kalau ikut maraton mungkin kalau saya 1 kilo pertama sudah menyesal, kenapa saya daftar ya? Mungkin gitu ya, kenapa saya daftar maraton? Ya, tapi itu melatih otot-otot rohani kita, melatih otot jasmani kita, seperti juga ujian. Ya, Ibrani 5:13-15. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.
Tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Ya, masih memerlukan susu adalah anak kecil, masih di ajaran dasar, doktrin dasar, ya, masih nanya ini dosa atau tidak dosa ya Pak ya. Wah, itu masih terlalu ini ya, terlalu. Kalau kita masih dari dulu cuma itu saja, ini dosa dan tidak, masih nanya sama Pak Ampi ini dosa atau tidak dosa Pak. Harusnya ditanya sama kita, ini berkenan kepada Tuhan enggak? Ini menyenangkan hati Tuhan enggak? Ini adalah the perfect will of God enggak? Kehendak Tuhan enggak di dalam kehidupannya? Yang kita tanya itu, ya, bukan lagi ini dosa atau tidak dosa. Harusnya saudara tahu, ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Orang dewasa itu bisa membedakan itu, punya discernment spirit, bisa membedakan. Ya, sehingga kita tidak mudah ditipu sama iblis. Saya tahu kok yang asli. Iblis mencoba untuk mensamarkan firman Tuhan. Ya, masa Tuhan ngomong kayak gitu sih? Enggak, kayaknya begini, kayaknya begitu. Ya, dan kita bimbang. Oh ya, kayak gitu ya. Karena kita anak-anak masih. Kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Tetapi kedewasaan, orang yang punya dewasa itu adalah punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Lomba ujian merupakan zona tidak nyaman. Hal ini menjadi zona yang baik karena proses pertumbuhan sedang dimulai. Gak nyaman pertumbuhan itu. Ya, kalau anak kecil itu ada istilah growing pain namanya. Ya, sakit karena bertumbuh. Ya, anak kecil itu sering rewel kalau lagi ngalami pertumbuhan. Ya, karena tulangnya semakin ketarik gitu. Otot-ototnya juga ketarik. Makanya rewel dia. Tapi gak apa-apa. Itu adalah saat-saat dia mengalami pertumbuhan. Ya, kadang-kadang kalau kita mengalami saat-saat yang gak enak di dalam kehidupan kita, percayalah, saya sedang mengalami pertumbuhan. Ya, saya mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus setia di setiap musim apapun dia selalu ada. Ya, waktu bahkan kaki kita goyah pun kasih karunia Tuhan akan menopang kita. Ya, kita harus mempercayai itu di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami sekarang. Semua orang mengalami ujiannya sendiri-sendiri. Ya, tidak ada yang tidak melewatinya. Ya, selalu ada. Tapi kita ngerti bahwa setiap ujian dalam hidup kita punya tujuan. Itu dia. Kalau kita kehilangan tujuan, kita cuma menderita kayak saya cuma menderita saja di dunia. Memang iya, di dunia ini memang penuh penderitaan. Ya, saya bilang kemarin ada yang nanya di Kingdom Prayer, Spiritual Journey. Ya. Bagaimana bisa menjelaskan sih hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Masa mati adalah keuntungan? Coba tanya sama orang yang kehilangan orang yang dikasihi, yang kehilangan anak, yang mengalami masalah dalam hidupnya berkali-kali, yang punya rasa sakit, yang mengalami penyakit yang tidak bisa lepas dari kehidupannya. Saudara akan tahu bahwa dunia ini memang mati adalah keuntungan. Ya, bukan berarti kita minta mati. Ya, hidup bagi Kristus. Tapi kalaupun kita mati adalah keuntungan, karena ini bukan tempat buat kita. Dunia bukan utopia, tempat sempurna buat kehidupan kita. Dulu Tuhan menciptakan itu sempurna, tapi akibat dosa sudah nggak sempurna lagi. Ada sakit penyakit semakin banyak. Anak kecil sekarang dikasih vaksin begitu banyak. Ya, banyak sekali vaksin. Ada penyakit baru, vaksin lagi. Penyakit baru, vaksin lagi. Penyakit baru, vaksin lagi. Ya, vaksinnya banyak karena begitu banyak sakit penyakit di dalam kehidupan ini. Ya, dalam zona nyaman yang tidak nyaman, setiap orang akan mengeluarkan semua potensi yang dimilikinya. Itu dia, untuk tetap bertahan, bahkan mencoba keluar dari zona itu. Tanpa disadari, endurance mulai terbentuk dan akhirnya menjadi pribadi yang dewasa. Bisnismen yang luar biasa pasti mengalami tantangan, iya kan? Dan saya mendengar statistiknya, katanya di bisnis itu 85% itu akan gagal di 10 tahun pertama, gak bertahan 10 tahun. Ya, jadi bisnis banyak yang gagal juga. Tapi yang bertahan itu adalah orang yang mengalami struggle tapi tetap setia, tetap ada di situ. Saya kenal sama Angel Baso Anugrah, ya, Angel Baso Anugrah di Bandung. Ya. Dia bilang kayak gini, rame ya sekarang. Semua orang bilang rame ya Baso Anugrah itu. Ada salah satu hari jualan 2000 bakso, ya, bakso goreng. Ya, bayangin satu harganya 12.000 ke 11.000 sekarang ya. Kalikan itu omsetnya segitu, ya. Tapi dia bilang, kamu nggak tahu, katanya dia. Itu baru setelah viral beberapa tahun yang lalu saya kayak gitu.
Sebelumnya saya jualan nggak pernah untung, bayarin gaji saja ke nah, artinya apa? Dia mengalami proses panjang yang orang nggak tahu gitu loh. Yang orang tahu cuma ujungnya saja, ya. Tapi prosesnya nggak tahu. Mungkin orang nggak tahu juga proses di dalam kehidupan kita. Orang cuma tahu ujungnya. Tapi it's okay, kita yang tahu, ya, bahwa proses itu diperlukan untuk kita menjadi dewasa, ya. Kalau kita bertahan, akhirnya dia sukses. Kebanyakan orang nggak bertahan, itu aja masalahnya, ya. Cuma tinggal sedikit saja bertahan, dia akan sukses. Dia nggak bertahan. Pindah bisnis lain. Saya bukan konsultan bisnis nanti, tapi kira-kira begitulah Bapak Ibu, ya. Kita perlu keluar dari zona nyaman kita, menjadi dewasa. Menjadi dewasa berarti sudah melewati berbagai pengalaman sehingga memiliki panca indera membedakan mana yang baik dan yang jahat, ya. Iman yang tidak dilatih akan melemah, ya, sama kayak otot tadi saya bilang, ya. Otot itu perlu dilatih, iman juga perlu dilatih. Dengan apa? Dengan tantangan. Kehilangan kepekaan rohani kalau tidak dilatih pada akhirnya mengalami stagnasi spiritual. Orang yang mengalami stagnasi spiritual akan mudah kalah saat tantangan datang. Jadi latih iman kita. Kalau ada masalah, ini kesempatan buat saya exercise iman saya, kesempatan buat saya untuk saya melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan ini, ya. From great test come great testimony, katanya, ya. Dari ujian yang berat, yang besar, akan muncul kesaksian yang besar juga, ya. Mari latih iman kita, ya. Jangan lari dari setiap masalah dan jangan mempertanyakan kenapa ini terjadi dalam hidup saya. Percayalah, lewati saja bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat hasilnya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Saya percaya tahun lalu tahun yang berat buat saya, tapi saya percaya tahun ini adalah tahun terobosan, ya. Nggak percuma ada persiapan tahun depan, the years of preparation untuk keputusan yang kita buat. Akan banyak keputusan besar yang kita buat di tahun ini, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti mengalami sesuatu yang luar biasa. Tinggal berapa menit saya? 6 menit, ya. Pribadi yang berani meninggalkan zona nyaman berarti berani masuk dalam proses pembentukan, bersedia untuk diuji dan bersedia menjelaskan hidup dengan Kristus melalui firman-Nya. Dulu ada lagu yang kemudian ada orang gak suka. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, gitu ya pada salah, ya. Mataku tertuju padamu. Doanya kok kayak gitu, nanti diuji benar sama Tuhan. Ya gak apa-apa, kita pasti diuji kok sama Tuhan, ya. Tanpa kita berdoa kayak gitu pun, kita nyanyi kayak gitu pun, kita diuji sama Tuhan kok, ya. Kalau enggak, kita nggak bisa bertumbuh. Izinkan pertumbuhan itu terjadi melalui ujian di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita mau belajar bahwa pertumbuhan itu bersifat progresif. 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada kata semakin di situ, ya. Kata semakin besar itu mungkin kelihatannya sekarang kecil, tapi itu akan semakin besar. Sebuah keberlanjutan dalam proses menuju keserupaan dalam Kristus. Pertumbuhan akan terjadi seumur hidup dan bersifat progresif, ya. Ada prosesnya. Dimulai dari bayi rohani, anak rohani, dewasa rohani, serupa dengan Kristus. Kalau kita mau minta janji Tuhan, kita mau terobosan pasti, ya. Wah, aku mau terobosan janji Tuhan. Aku mau berkat yang breakthrough, terobosan. Aku mau jawaban doaku, terobosan. Tapi prosesnya tidak bisa terobosan. Prosesnya harus berlangsung seperti yang Tuhan mau. Bisa panjang, bisa pendek, tergantung apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Makanya lembutkan hatimu, ya. Lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup Tuhan, aku menyerah Tuhan, aku berserah. Apapun yang kau mau, aku mau kerjakan. Be it unto me according to your word. Ya, kita seringkali menolak panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, dengan alasan yang macam-macam. Tapi mari lembutkan hati kita, ya, karena itu akan membuat kita semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin kita hidup
kita akan diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Dengan demikian proses pertumbuhan menjadi dewasa pun terus berlangsung seiring dengan ujian kita hadapi dalam hidup ini. Ya, new level, ada new devil katanya. Level yang baru, iblisnya lain lagi. Ya, kita semakin hari semakin banyak tantangan, semakin kuat, tapi otot kita semakin kuat. Saya mengembalakan Komsel Pemuda, ya, di awalnya di Universitas Telkom, ya, di Bandung, tapi sekarang udah banyak dari mahasiswa lain juga. Saya bilang, ya mereka pasti mengeluhkan ujian, melakukan proyek yang harus diselesaikan dan segala macam. Ya saya bilang begitu tahun baru, tahun depan mungkin lebih berat lagi ya. Wah iya, kalau lebih berat lagi, ujian akhir ini, ya, sidang akhir. Tapi saya bilang sama mereka, mungkin lebih berat, tapi percayalah kamu lebih kuat sekarang ini daripada tahun lalu. Ya, Tuhan tahu kok. Ya makanya ada progres. Ya semakin hari semakin kuat, semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan, semakin Tuhan bisa kerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi bertumbuh itu tidak terjadi dalam satu malam, ya, tapi menjadi dewasa lahir dari menyelesaikan ujian demi ujian di dalam kehidupan kita. Saya akhiri, ya, tadi kita belajar bahwa kedewasaan penuh di dalam Kristus. Ya, percayalah bahwa setiap kita punya tujuan akhir adalah serupa dengan Kristus. Dulu ada buku Seven Habits of Highly Effective People, ya. Salah satu habit yang ya efektif itu adalah memulai dari akhir sebuah pikiran, ya. Kata dia, coba kamu bayangkan masuk ke ibadah penghiburan, masuk kamu jalan mendekati peti itu, lalu kamu melihat orang yang mati di situ, dan yang mati di situ adalah kamu, katanya. Kamu kepingin orang-orang di sekitar itu ngomong apa soal kamu? Itu yang harus kamu kerjakan. Ya, orang pasti akan mengingat kita dari impact kita terhadap orang-orang. Ya, pengaruh kita terhadap orang-orang, dukungan kita terhadap orang-orang, penghiburan kita sama orang-orang. Mereka tidak akan ngomongin kekayaan kita sama sekali, ya. Yang ngomongin kekayaan kita mungkin yang lain, ya. Orang pajak kali, ya. Tapi orang yang di ibadah-ibadah nggak akan lihat itu. Orang mau lihat bagaimana karakter kita yang dibentuk sepanjang musim kehidupan kita. Itu yang diingat sama orang-orang di sekitar kita. Jadi kedewasaan penuh dalam Kristus meninggalkan zona nyaman, ya. Zona nyaman harus tinggalkan. Terima tantangan itu, ya. Kalau mau maju ada tantangannya, keluar dari zona nyaman. Dan yang ketiga adalah bertumbuh dewasa, bersifat progresif. Ada masanya kok, ya. Nggak usah khawatir, ada prosesnya. Waktu saya kecelakaan pertama, kepala saya sakit banget, ya. Saya berharap Bapak Ibu tidak mengalaminya, tapi kalau perdarahan di atas kepala itu sakit minta ampun, ya. Mungkin kayak stroke, ya, mungkin, ya, kayak stroke kayak gitu, perdarahan, dan harus dibor kepala saya. Kepala saya sudah pernah dibor di sini, ya, dan dikeluarin selang dan keluarin darahnya selama 2 hari, nggak habis-habis, ya, 2 hari baru selesai. Di rumah sakit saya nggak bisa makan sama sekali, makan muntah, lemes banget. Suruh belajar jalan, tangannya diikat dua-duanya, suruh belajar jalan. Kan saya nggak tahu, ini patah, ternyata saya nggak tahu. Setelah 2 bulan kemudian baru saya suruh cek, oh ini patah Pak, tapi nyambung sendiri, kata dia. Jadi tulang itu bisa nyambung sendiri sebetulnya, ya. Dalam seminggu pertama kalau Bapak Ibu saya tunjukin fotonya, mustahil ini bisa recover cepat. Karena udah kayak apa ya, saya lihat, wah orang-orang pada panik semua, ini bisa bertahan dah ini istilahnya. Tapi 2 minggu kemudian waktu saya sudah pulang dari rumah sakit, 2 minggu kemudian saya sudah kesaksian di Majesty. Kayak Pak Bob bingung, ini foto kapan, katanya. Sekarang ini, katanya karena dokter bilang recovernya lama. Karena saya juga usianya juga cukup usia yang untuk tulang saya nggak sepadat yang dulu sudah pasti. 2 minggu. Tapi itu tadi, ternyata proses itu pertumbuhan tulang ada masanya ternyata. Tulang saya belum matang, tiba-tiba sudah melakukan gerakan tertentu sehingga pennya lepas, ya pennya menonjol sih. Ya itu sakit Bapak Ibu, ya, kayak ada besi mau keluar dari tubuh saya gitu, ya. Dan kemudian saya dioperasi lagi.
Ada prosesnya, nggak bisa mau cepat, gua mau cepat Tuhan, mau cepat Tuhan, nggak bisa. Ya, seberapa biarkan proses itu berlangsung seperti yang Tuhan mau. Ya, dan kalau itu terjadi, maka kita akan measure, matang. Tulang saya sudah matang setelah 6 bulan. Ya, walaupun saya belum ketemu sama dokter untuk terakhir kalinya, apakah saya sudah bisa fitness gitu? Saya mau tanya itu sebetulnya. Ya, apakah saya sudah bisa fitness? Kemarin ngangkat koper, ya karena ya pulang ke Bali 1 minggu kopernya gede banget ya, entah kenapa itu ya, anak saya 1 koper sendiri ya, dan saya ngangkat itu mulai kernyit di sini nyeng kayak gitu ya, wah jangan sampai ada sesuatu gitu ya, tapi istilahnya butuh proses, semua itu proses. Saya percaya apapun prosesnya Bapak Ibu jalani sekarang, ada Tuhan di situ, lewati itu, dan saya percaya engkau akan timbul seperti emas. Ada karakter yang bisa memberkati banyak orang. From great test comes great testimony. Mari kita berdoa.